Nah itu teknis kurban mudah-mudahan bisa diingat-ingat. Sisa waktu kita bahas tentang 10 awal bulan Dzulhijjah karena ini yang sangat prinsip dan penting. Itu ditampilkan di situ tuh tulisannya keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada 2 hadis utama terkait dengan ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jangan ingat kalau begitu saya mau sama Ibnu Abbas jangan mikir langsung. Ini anak muda yang sangat berprestasi. Itu yang menjadi inspirasi doa saya untuk anak saya. Inilah orang yang didoakan secara khusus oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alhimu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini masih keponakannya Rasulullah berarti, masih ahlul bait. Agar dia itu paham ilmu agama dan paham tentang tafsir Al-Quran. Maka Bapak Ibu semuanya, jenengan kalau baca kitab tafsir hari ini, kitab tafsir besar seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baghawi, dan tafsir besar itu biasanya banyak mengambil rujukan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Padahal Ibnu Abbas itu ketika memulai karir sebagai orang yang paham ilmu agama itu 9 tahun. Di antara kisah yang sangat terkenal adalah ketika dia diajak oleh sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat senior, dia dibawa tuh yang anak kecil ini 9 tahun untuk ikut diskusi persoalan menanyakan tafsir Quran surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Para sahabat itu bingung, ini apa toh ini maksudnya? Ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, orang berbondong-bondong masuk Islam, maka kemudian Rasul diperintahkan untuk bertasbih dan banyak istighfar. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan inilah surat sebagai tanda dekatnya wafatnya Rasulullah SAW. Dan memang tidak lama setelah kalau nggak salah antara 6 sampai 1 tahun itu Rasulullah meninggal setelah turun surah ini. Itulah mengapa Rasulullah kemudian di akhir masa doa ruku dan sujudnya lebih banyak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Karena ada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu di dalam ayat tadi. Jangan pakai yang mana biasanya? Subhana rabbiyal a'la. Ada sekian referensi ada sekian yang bisa dibaca. Salah satunya adalah ini. Jadi alasannya apa? Alasannya karena memang Rasulullah sudah selesai. Logikanya benar ketika pertolongan Allah sudah datang dan kemenangan sudah didapat, Fathu Makkah. Kan Rasulullah sudah selesai berarti tugasnya ya sudah. Berarti situ. Makanya sering saya pesan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jangan merasa sudah selesai, bikinlah kegiatan. Jangan jadi panitia ini panitia itu biar panjang umurnya. Dan jangan serabung kabeh arep apa meneng wae. Kali nunggu. Makanya jangan lihat orang-orang yang ngurusi kepanitiaan bisa umurnya panjang karena dia masih bermanfaat bagi banyak orang. Ya itu bagian dari takdir di Lauh Mahfuz tentu saja, tapi ini upaya bahwa semuanya sudah ditakdir. Kok takdirnya dilalai ya tuwane yo gelem ngurusi warna-warna. Seperti Pak Rintok ini Masya Allah setelah pensiun ngajinya luar biasa dan beliau juga mengajar Masya Allah. Ini upaya untuk memperpanjang umur sebenarnya Sekali lagi, mau begitu juga sudah ditulis di Lauh Mahfuz dulu. Oh, sok nek pensiun bakal ngene-ngene iki. Ada yang pensiun terus meneng wae. Oh, cepat nih cepat nih. Coba jangan perhatikan orang yang pensiun terus meneng wae. Oh, cepat nih cepat nih. Makanya saya sarankan dengan sering-seringlah ikut kegiatan. Bermanfaat untuk lingkungan Nah, hadis ini itu merujuk kepada keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi dari Ibnu Abbas dikatakan, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha." Ini bisa itu yang warna biru niku, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabu ilallah." Fiha min hadhil ayam al-asr, yaitu hari yang 10. Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari yang 10. Hari yang 10. Hari yang 10 itu. Kemudian sahabat bertanya penasaran, walal jihadu fisabilillah,
Bahkan dibandingkan jihad fisabilillah ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, walal jihad fisabilillah. Iya, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bisyai'. Ini yang atas mungkin masih. Yang hadis pertama. Nah, itu yang di atas itu. Jadi itu tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Walam jihad fisabilillah, kata Rasulullah. Iya, dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun. Beliau menjawab, illa, kecuali rajulun, kecuali orang yang keluar kharaja bin nafsihi wa malihi, dengan jiwa dan raganya dan hartanya, walam yarji min dzalika bisyai', kemudian dia pulang tanpa apa-apa. Dia tidak pulang, maksudnya dia tidak pulang tidak bawa apa-apa, artinya dia syahid, hartanya habis, jiwanya juga meninggal. Maka baru sama cintanya Allah kepada amal di awal bulan Dzulhijjah. Sekarang bertanya, amal apa? Semua amal kebaikan di 10 awal bulan Dzulhijjah seperti itu kondisinya. Coba Bapak Ibu, nek ngaten, penting buatan ngaji. Penting buatan ngaji. Saya orang matematik Bapak Ibu, saya orang teknik, biasa hitung-hitungan. Betapa ruginya kita masuk sebuah waktu yang Allah berikan keistimewaan itu, kok kita nggak efektif karena nggak tahu rugi men Bapak Ibu. Sama-sama sedekah. Di hari itu Allah cintanya pol. Makanya jangan siap-siap dari sekarang. Tanggal 1 tanggal 10 nyiapin uang. Nah, di antaranya sedekah yang dicintai Allah, sedekah. Nanti kita bacakan. Hadis yang kedua juga sama nih, riwayat Imam Ahmad, bahwa sama, redaksinya sama Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka dikatakan fa'aksiru, maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir, tahmid. Makanya kita membaca sebagaimana yang menjadi kebiasaan kita. Sejak kapan? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi bukan malam Id saja Jadi takbiran yang dengan biasa disebut takbiran. Takbiran itu yang kali. Takbiran yang mutlak sebagaimana disebut di dalam hadis ini. Mutlak itu artinya enggak terikat oleh sholat misalnya. Takbiran yang boleh kapanpun. Mulai kapan? Mulai tanggal 1. Begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah maghrib, maka jenengan sudah mulai takbiran. Ini takbir yang mutlak. Ataupun takbir yang muqayyad, takbir yang terikat. Sekali lagi saya sampaikan ke jenengan Bapak Ibu, bahwa di dalam agama Islam itu selalu ibadah itu selalu ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Sholat itu ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Jenengan deg-degan, orang benar hati nih. Sholat itu namanya sholat mutlak, boleh kapanpun di luar waktu yang diharamkan, di luar ba'da subuh sampai suruk, ba'da asar sampai maghrib. Selebihnya jenengan boleh sholat kapanpun. Saya dipahami, sholat mutlak 2 rakaat. Makanya ada orang kok sholat sedina 300 rakaat. Nah, iya, Imam Ahmad 300 rakaat sehari semalam. Saya kalau lagi nggak enak hati bisa 100 rakaat. Begitu. Namanya sholat mutlak. Zikir, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang zikir mengucapkan subhanallah walhamdulillah kapan saja. Tapi ada yang muqayyad terikat ba'da sholat. Oh, bar sholat dikira astagfirullah. Astagfirullah tok. Karena hadisnya mengatakan astagfirullah, bukan astagfirullahaladzim. Ada orang yang saya pakai astagfirullah, terserah. Jadi kalau punya dalil silahkan. Silahkan. Kita tidak sedang menyalahkan yang lain, bukan. Tapi kalau kita melihat redaksi hadisnya yang muqayyad dengan sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, maka kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Nah, itu berarti muqayyad. Istighfar pada waktu itu muqayyad atau terikat dengan sholat. Nah, ini sama jadi takbiran itu ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Nah, yang muqayyad yang terikat itu mulai
Kalau di sini di Indonesia, karena kita tidak hajian, mulai pagi subuh tanggal 9. Nih. Kebanyakan kita kan bermaghrib dimulai, malam menjelang Id itu baru takbiran atau jangan? Yang setelah sholat, yang takbiran setelah sholat. Sunnahnya itu ba'da subuh di tanggal 9. Paham? Ini jadi kedisian subuh disik ini maksudnya itu. Biasanya kan kita maghrib nih. Maghrib. Orang lazim gitu. Ya, nggak usah dicorong keluar, nggak usah dalam masjid aja gitu. Nggak dibilang orang lazim gitu. Kadang-kadang kita kan mau praktek sunnah, kadang-kadang bukan ini foto. Nah, itu butuh pendidikan emang, kita harus sabar. Kemudian amalan apa saja? Kita waktu tinggal 5 menit nih. Yang satu, tentu saja melaksanakan ibadah haji dan umroh. Oh gitu. Baik. Jadi agak santai, nggak tergesa-gesa. Bismillah. Kita harus bahas ini, emang yang boleh dibahas ya. Sambil diujuk sudah ada belum jangan belum ya. Jadi bagi yang punya kemampuan umroh berulang itu boleh. Kan ada di YouTube nih kok. Umroh kok bolak-balik umroh setan. Subhanallah. Kalau bolak-balik dalam rangka untuk pamer itu namanya umroh setan. Tapi kalau bolak-balik karena dengan rindu betul merasa kemarin kok rasanya orang optimal, itu baik. Rasulullah bersabda, al umrotu ila umroti kaffaratun. Dari satu umroh ke umroh berikutnya, kaffaratun menghapuskan 5 bainahuma. Apa-apa yang ada di antara keduanya. Dosa-dosa maksudnya. Maka ada di ini juga sekaligus hadisnya menyebutkan tentang wal hajjul mabrur, bahwa haji yang mabrur itu laisallahu jazaun ilal jannah. Tidak ada pahala yang pantas kecuali surga. Makanya sering saya katakan, wong haji kok mabrur niku nggih. Masya Allah. Surga jadi murah men gitu. Saniki minten 100 yuta wong loro mangkat. Mabrur dapat surga. Masya Allah. Tadi sudah saya sebutkan di minggu yang lalu, mabrur itu buatan gampang. Umar bin Khattab mengatakan al-wafdu kathir, yang berangkat hajian banyak, al-hajj qalil, sing mabrur sithik. Makanya ada orang pulang hajian disimak pegangnya masjid. Orang pulang hajian pelit itu mabur, bukan mabrur. Karena diantara ciri haji mabrur kata Rasulullah adalah ita'amu to'am. Sudah saya bacakan minggu lalu ini, dengan dengarkan lagi videonya. Insya Allah di situ disebutkan tentang ciri-ciri haji mabrur dari 2 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, nah ini penting Bapak Ibu. Salah satu ibadah yang sangat kita harapkan dilakukan di hari-hari itu adalah berpuasa. Mulai kapan? Mulai tanggal 1. Orang iso Ustaz tanggal songo. Pilihlah Senin Kemis di hari-hari itu. Mesti kan itu dinten Senin kali Kemis to teman-teman. Dengan puasa Senin, puasa Kemis dan puasa tanggal. Orang iso, yes lah tanggal songo minimal. Nggih. Gitu, nggih. Tapi sunnahnya sejak awal bulan Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan puasa ini saya ingin sedikit memperdalam. Jadi ibu-ibu semuanya, salah satu yang perlu diperhatikan ibu-ibu dan sekarang dipersiapkan adalah adalah jenengan menyiapkan waktu dan kesehatan untuk bisa puasa. Pokoknya dipikirin dari sekarang. Ini dilingkari tanggalnya, jenengan tanggal 1 mulai puasa. Ora iso minimal Senin Kemis dan tanggal 9. Ora iso blas tanggal 9. Tapi harus ada persiapan. Karena apa? Allah berfirman bahwa ini hadis qudsi. Dikatakan kulu amal ibni Adam lahu. Semua amalan Bani Adam itu untuk dia. Semua amalan Bani Adam itu akan kembali ke kita. Kecuali puasa, kata Allah. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan kasih pahalanya.
Ini khusus banget gitu. Kata Allah dalam hadis qudsi Bapak Ibu, semua amalan Bani Adam itu untuknya, untuk kita sendiri. Sholat kita semuanya untuk kita. Tapi khusus untuk puasa, fa innahu li. Puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan kasih pahalanya. Nah, ini menunjukkan luar biasa ibadah ini. Makanya ibadah ini memang ibadah luar biasa. Jadi saya sedikit kasih pembahasan ke jenengan ini lambat-lambat ya. Ini mungkin masih jarang jenengan dengar ya, bagian ini supaya kita semangat di dalam berpuasa ya. Meskipun kita kan barusan puasa Ramadan kemarin ya, tapi banyak yang ilmu ini belum sampai nih, sehingga bobot puasanya itu kurang. Ketika semua amal untuk Allah dan Dia yang akan membalasnya, maka para ulama berbeda pendapat tentang firman-Nya, as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Mengapa puasa dikhususkan? Nah, ini pertanyaannya. Mengapa puasa dikhususkan? Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala telah menyebutkan 10 alasan dari perkataan para ulama yang menjelaskan makna hadis dan sebab pengkhususan puasa dengan keutamaan ini. Saya bacakan secara singkat ya. Yang pertama, bahwa puasa tidak terkena riya sebagaimana amalan lainnya terkena riya. Buktinya apa? Orang lagi puasa, jenengan di kamar sendirian, ada makanan enak, jenengan pantun dahar boten? Enggak berani. Gitu. Enak men, jenengan punya hobi tengkleng. Bulan puasa di siang hari lapar pol-polan enten tengkleng. Iya mbak jenengan tengkleng. Pantun dahar boten jenengan? Enggak berani. Inilah istimewanya puasa. Makanya kata Allah, Dia menahan syahwatnya dan menahan tidak makan minum untukku. Buktinya tadi itu gitu. Ala Ustaz aku dhewean wani tak ombe. Ya berarti jenengan enggak puasa nek niku jenenge. Nggih. Kalau jenengan puasa walaupun sendirian ditawari atau jenengan di keramaian ditawari, waduh jan wis enak banget ditawari, jenengan mau mboten? Tetep enggak mau. Jadi enggak ada urusan ada orang atau tidak ada orang, urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan makanya puasa itu istimewa, istimimir di sisi Allah. Nggih, Ibu-ibu. Kemudian maksud dari ungkapan wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya, adalah bahwa pengetahuan tentang kadar pahala dan pelipatan kebaikannya hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau jenengan lihat di dalam Al-Baqarah nih. Masalul ladzina yunfiqu amwaluhum fi sabilillah kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi setiap kita menginfakkan sebagian harta kita di sisi Allah, di jalan Allah, maka Allah akan lipatkan bisa 10 kali sampai 700 kali, dan bahkan Allah bisa melipatkan terserah Allah. Ini kalau disebut ya, dilipatkan 10, dilipatkan 700. Tetapi untuk puasa, kalau dikatakan wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang akan kasih pahalanya, maksudnya enggak ada batasnya. Enggak ada batasnya. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan Quran surah Az-Zumar ayat 10. Quran surah ke-39 ayat ke-10. Allah berfirman di sana, "Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab." Sesungguhnya yang namanya pahala sabar itu nggak ada batasnya. Saking besarnya pahala sabar. Dan jenengan tahu puasa itu kan itu, jenengan sabar menahan diri untuk tidak dahar. Suami istri sendirian di rumah, berdua aja. Sah mboten berhubungan suami istri? Kalau bulan puasa menjadi haram. Asalnya sah karena jenengan takut sama Allah. Jenengan bersabar, engkau mengi wae lah bulah aja saiki. Ibuna hayo ngene iki swidak dina urut-urutan kowe 30 dina ora kuat. Gini apa nggih? Karena jenengan sabar betul, maka dikatakan pelipatannya itu tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat ke-10. Itu loh Bapak Ibu, dasarnya Mas. Makanya di tanggal 1 sampai tanggal 10 ya upayakan. Pokoknya jangan malas pokoknya. Lagi. Kepoksane jenengan gampang lapar ya gimana caranya lah? Minum vitamin atau bagaimana supaya jenengan kuat puasa. Kemudian yang ketiga, makna ungkapan
As-saumuli, puasa untukku, maksudnya adalah bahwa dia termasuk ibadah yang paling aku cintai dan paling mulia di sisiku, kata Allah. Jadi ibadah itu banyak, tapi ya sekian ibadah itu ada yang Allah tuh cinta banget, agung banget, yaitu puasa. Rasulullah bersabda, riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dikatakan, hendaklah kalian berpuasa karena tidak ada yang menyamainya. Dikatakan, alaika bi saum, biasakanlah panjenengan berpuasa, fa innahu, sesungguhnya puasa itu la mitslalahu, tidak ada yang semisal itu. Bayangin Bapak Ibu, segitunya puasa itu. Jadi keistimewaan puasa, kita sedang membicarakan keistimewaan puasa, tentu saja keistimewaan sholat lain lagi. Yang nomor 4, penyandaran di sini, maksudnya as-saumuli wa ana ajizbi, disandarkan kepada Allah, adalah kemuliaan. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, rumah itu akan menjadi agung kalau disandarkan, kalau bait, dalam bahasa Arab rumah bait, kemudian baitullah, rumahnya Allah, itu bukan Allah di situ kan, bukan ya. Jangan berpikir, oh Gusti Allah nang kono, kan bukan begitu. Maksudnya rumah itu menjadi agung karena dia disandarkan kepada Allah. Bulan Muharram ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Bulan Muharram disebut sebagai bulan Syahrullah, bulannya Allah. Memuliakan bulan itu, makanya Masya Allah. Kalau kita belajar itu jadi tahu Bapak Ibu. Bagian-bagian mana kita pilih-pilih supaya ibadah kita optimal. Kita itu hidup terbatas Bapak Ibu, waktunya terbatas, kudu pinter milih-milih. Podo-podo ngotot istilahnya ibadah, ya pas di waktu utama ngototnya pol, paham Bapak Ibu? Ya dengan podo-podo punya uang misalnya katakanlah 1 juta, mau sedekah, ya rodo-rodo ngitung-ngitung pas bulan Dzulhijjah, rodo-rodo paham? Nah ini pentingnya kita belajar Bapak Ibu. Kalau dengan orang matematik paham banget Bapak seperti ini, karena memang belajarnya tentang itu dulu kan. Saya itu di teknik kimia belajar tentang efisiensi. Kita harus menjadikan produk yang raw material biasa menjadi produk yang bermanfaat dengan nilai jual yang baik, bisa diterima oleh masyarakat, ya itu untung. Kira-kira gitu. Sama di dalam beragama, kita waktu kita 60 tahun, jadi dengannya sudah 50 tahun kan sebentar lagi, gitu. Maka kita harus pintar-pintar mengatur. Sekali lagi, makanya sering saya katakan orang hajian itu, masuk orang umroh haji itu untung lipat-lipat. Bayangkan sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali pelipatan. Bukan ini, ya terserah Gusti Allah, dunia Gusti Allah. Bayangkan, ini kalau dikonversi waktu 270 tahun. Bayangin, dengan sholat sekali di sana seperti sholat 273 tahun kalau dikonversi waktu. Tentu saja tidak persis seperti itu, ini hanya untuk memotivasi kita bahwa Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan 100.000 kali lipat. Subhanallah. Mau cicilan nakal 1 tahun. Kemudian ketakdir punya harta, kemudian dia tobat, kemudian dia hajian, pulang haji, mabrur, masuk surga loh niku. Masya Allah. Syaratnya mabrur, bukan mabur. Syaratnya mabrur. Sudah disebutkan syarat mabrur. Jadi sekali lagi pelipatannya tuh terserah Allah SWT. Maka Bapak Ibu semuanya, saya mengingatkan pada panjenengan, monggo kita siap-siap. Jadi menyehatkan badan sebelum tiba waktu itu, supaya pada saatnya nanti tiba kita sudah siap berpuasa. Yang ketiga, takbir dan zikir. Jadi ini amalan di awal bulan Dzulhijjah, takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Karena apa? Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 28, nanti jangan lihat di layar ini bisa dilihat. Wa yadhkurusmallah fi ayyami ma'lumat. Jadi yang ketiga Mas Firman, takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Maka pada hari-hari tersebut dikatakan di hadis yang tadi adalah wa aksiru, perbanyaklah min tahlil, takbir, tahmid. 2 kali atau 3 kali takbirnya terserah. Jangan diperdebatkan, ada yang kayak kita lu aku lorong. Nek lorong ki Muhammadiyah, nek lu NU, bukan. Dua-duanya dalilnya ada. Nek nganggo telu lombok takbirnya kalah.
Dua-duanya ada dalilnya itu. Dua-duanya sahih. Tergantung urufnya masyarakat di sini bagaimana. Jangan menyalahi uruf nih. Nah, ibadah niku kalau sama-sama ada dalilnya, orang sangat sing aneh-aneh. Paham? Paham nggih? Nek podo-podo no dalile, nggak usah yang aneh-aneh. Jangan menyelisihi masyarakat maksudnya. Contoh sering saya gambarkan itu sholat 2 rakaat. Ini kan sering jadi soal ini. Sholat 2 rakaat itu iftiros atau tawaruk. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kan kalau sholat 2 rakaat iftiros atau tawaruk. Gini lah bapak ibu. Sholat itu duduknya ada 2 nih. Ada begini. Ini sering saya kasih pakai contoh biar gampang. Ini namanya apa nih? Iftiros. Di madzhab Syafi'i kebanyakan ini kan dipakai untuk tahiyat awal ya. Tahiyat akhir pakai apa? Tawaruk tuh begini. Gini apa begini? Sekarang kalau bicara dalil sekarang. Untuk sholat 2 rakaat, termasuk sholat subuh berarti. Niku yang kuat begini apa begini? Coba. Ini kalau bicara dalil, kuat yang ini Bapak Ibu. Bicara dalil. Kuat yang iftiros. Tapi di Indonesia madzhab Syafi'i yang menguatkan tawaruk. Maka saya kalau jadi imam Jumat, saya nggak berani begini Bapak Ibu. Nek sholat sunnah dewean wani. Tapi nek Jumatan begini, Jumatan begini nanti, imam urung rampung ya. Nah ini kan masalah ini. Gini Bang, karena di belakang banyak yang belum tahu ilmunya. Kecuali sudah pada ngaji semuanya paham, nggak masalah. Makanya walaupun saya meyakini ini lebih kuat, ketika saya jadi imam mesti begini. Nggak berani saya pakai iftiros. Kenapa? Kita lihat dalil yang lain Bapak Ibu. Menjadi imam itu harus ilmunya cukup, khususnya memahami tentang siapa yang diimami. Rasulullah bersabda, "Ju'ilal imamu li utama bih." Ditunjuk imam untuk diikuti. Berarti jadi imam kita bakal diikuti oleh makmum. Fala takhtalifu, jangan diselisihi, begitu dalilnya. Jangan diselisihi. Berarti nek imame iftiros janjane kudune makmum iftiros. Ini apa nggih? Tapi makmum biasanya tawaruk. Alah, kemana orang rampung kayak salah kayak. Ya kan? Nah ini kita imam yang tahu diri. Makanya kita ambil yang kebanyakan dipakai di situ. Jangan ngotot maksudnya. Toh dua-duanya ada dalilnya. Itu bicara wilayah afdol dan kurang afdol saja. Paham Bapak Ibu? Nah ini pentingnya kita di dalam mempraktekkan ilmu di masyarakat itu jangan begitu-begitu lah. Kalau memang sama-sama ada dalilnya, kecuali nggak ada dalilnya dipaksain, nah ini masalah, namanya bid'ah, itu Jadi takbir dan dzikir-dzikir secara umum itu jangan perbanyak. Juga termasuk di dalamnya adalah dzikir pagi, dzikir petang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Di minggu-minggu yang lalu saya pernah ceritakan ada seseorang yang sakit, sudah dioperasi 2 kali cancer, gagal, sembuh dengan zikir. Demi Allah ada yang seperti itu. Hari ini kebetulan beliau menghubungi saya, Mas Firman, orangnya menghubungi saya hari ini, grupnya itu. Ustadz, saya mau nitip dana untuk infak, tolong jangan gunakan untuk di fisabilillah. Kirim 1,5 juta tadi itu. Kemudian saya ditelepon lagi, Ustadz, tanggal 30 tolong datang ke tempat kami mau ada acara yang kebetulan kami tertarik sekali dengan ceramahnya, dengan yang dulu. Kita ngundang keluarga besar. Jadi anggota grup itu ada 20 orang, yang 1 orang ini mengumpulkan keluarganya untuk saya menceramahkan ceramah yang dulu Mas, tentang masalah kematian. Masya Allah. Seperti itu Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan orang itu ketika mau sembuh? Zikir. Dia baca zikir pagi, zikir petang Bapak Ibu. Masya Allah. Zikir pagi, zikir petang itu sudah ada bukunya di jilid itu. Jenengan beli aja itu. Kalau nggak nanti saya bagi ke Mas Firman. Kemarin pagi saya nge-share itu ke salah satu ibu-ibu yang punya problematika bertengkar dengan suaminya. Ini. Saya bilang, "Pun jenengan zikir pagi, zikir petang." Ini kitabnya saya kirim beliau ngabari ke saya, "Ustadz, sudah saya print besar segini. Karena saya sesepuan moconya ngirangel nek cilik-cilik." Itu. Dipraktekin. Dan ini juga diamalkan di awal bulan Dzulhijjah. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Allah sendiri yang berfirman.
Kita disuruh mengingat Allah dikir dalam jumlah yang banyak, khususnya wasabbihuhu bukrata wa asila, khususnya waktu pagi dan petang. Jangan banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebiasaan kami sekeluarga juga begitu. Kalau belum zikir pagi, zikir petang itu rasanya kok ya ada yang aneh gitu. Zikir pagi kapan dimulai? Ba'da subuh sampai datang waktu syuruk, atau kalau ternyata terlambat sampai datang selesai waktu duha. Ibu-ibu, zikir pagi itu mulai pada subuh sampai datang waktu syuruk. Tapi kalau ternyata dengan di situ ada kegiatan ngaji dan sebagainya, boleh dilakukan setelah itu sampai habis waktu duha. Kapan habis waktu duha? 1/4 jam sebelum adzan zuhur. Nggih. Zikir petang kapan mulainya? Pada asar sampai maghrib. Kalau ternyata dengan ada kegiatan sampai maghrib, maka ba'da maghrib sampai habis waktu isya. Waktu isya habis ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebelum tengah malam, ada yang mengatakan sampai ujung malam. Mau aman sebelum ujung malam. Sebelum jam 11 lah. Ini sebelum jam 11. Jangan dikir, carry banget dikumpul. Ini jam ya, segitu belum dikir petang ya kebangetan. Ada sekitar 20 sekian bacaan setiap hari yang Masya Allah, saya punya kajian khusus membahas tentang dikir pagi, dikir petang. Ada masjid yang minta Ustadz di sini dibahas dikir pagi, dikir petang beserta dengan syarahnya. Hanya kita bahas satu persatu, itu Masya Allah kalau dengan praktekan, luar biasa. Kemudian yang keempat adalah taubat. Taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Ini saya kira umum, bahwa di hari manapun kita meninggalkan ini semua. Karena apa? Memang itulah yang akan mempercepat kita masuk neraka jahanam kalau kita lakukan. Jadi cara cepat masuk neraka jahanam ya bermaksiat kepada Allah. Makanya kita hindari di bulan-bulan, di hari-hari itu. Sesungguhnya Allah itu cemburu dan sangat pencemburu. Kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Nanti kita akan belajar hadis arba'in di hadis ke-19 bicara tentang masalah ihfadillah yafadka. Jagalah Allah maka Allah akan jaga kamu. Nanti di nomor 19. Kita baru di nomor 1 kemarin. Di sini baru di nomor 1. Kemudian banyak beramal soleh secara umum, nomor 5. Banyak beramal soleh secara umum. Ini ya kita bersemangat tentu saja karena apa? Ada pelipatan di situ, ada pelipatan. Tadi apa dalil utamanya? Tidak ada hari-hari di mana amal soleh, makanya disebut banyak beramal soleh yang Allah lebih cintai dibanding hari yang 10. Hari yang 10 maksudnya mana? 10 awal bulan Dzulhijjah. Ditanya, bahkan dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Iya, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Kecuali ada orang keluar dari rumahnya, bawa semua hartanya, dia nggak kembali, dia mati di medan perang, hartanya habis, baru sama. Berarti seluruh amal soleh di hari itu seperti itu kira-kira cintanya Allah. Senyum kita kepada tetangga kita, senyum kita kepada tetangga kita, tapi jangan senyum kepada istri orang lain sembarangan. Senyum itu naksir, repot. Jadi senyum yang umum, yang utuh maksudnya. Kemudian yang keenam, disyariatkan pada hari-hari itu takbir mutlak tadi yang saya sebutkan. Takbir yang tanpa ada ikatan waktu. Silakan mau pagi, siang, sore di pasar. Kalau Umar bin Khattab di pasar tuh tanggal 1. Bahkan ada salah seorang sahabat ngajakin temennya, yuk kita ke pasar. Cuma mau takbiran dok. Betul itu bahasa nopo-nopo. Takbiran dok nih. Subhanallah nih. Manggar di wong edan ini Mas kaya ngono. Allahu Akbar, Allahu tak siji. Iki ngaji ning iki malah dadi gemblung. Ya jadi enggak usah keras-keras nggih. Nanti kalau di sini Bani Parjan Mubarak wis do ngerti kabeh, masyarakatnya penak. Oh, mulai tanggal 1 pun gayeng niku. Nggih. Di kampung saya sudah ada yang gayeng sejak tanggal 1, Masya Allah. Ketemu ya Allah, sebelum ngobrol-ngobrol di rondaan, Allahu Akbar, baru ngobrol. Begitu, kan udah paham. Ini udah, pemilik udah paham yuk, kiki ngopo ya kiki. Nah ini, ya, jenengan menyesuaikan dulu. Lambat-lambat nih. Padahal itu sunnah. Kemudian yang ketujuh, berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Ini sebagaimana pembahasan kita yang lalu. Rasulullah bersabda, "Man kana sa'atun." Barang siapa diberi kelonggaran, falam yudohi, kemudian dia tidak mau berkorban, maka fala yakrobana musolana, jangan dekat-dekati musolaku. Ini diantara dalil yang bisa kita ambil. Nah ini di sini kita sebutkan beberapa hal nih tentang perilaku Rasulullah ketika hari itu. Contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ada punya kita bahas adalah kalau jenengan mampu, kok jenengan buatan turun kurban, kata Rasulullah, fala yakrobana musolana. Cerak kalau cuma sholat dulu ya. Apa definisi mampu? Kita kemarin sudah bahas sedikit.
yaitu orang yang punya kecukupan untuk makan hari itu tanggal 10 dan hari tasyrik, dia bersama keluarganya kok masih sisa uang bisa untuk beli hewan kurban, maka dia mampu secara syariat. Ada orang bertanya, Ustaz, aku pegawai negeri, tanggal butukune nunggu tanggal siji, padahal ini udah duit, ento utang ngopora. Bahkan ulama mengatakan boleh berhutang kalau jelas untuk mengembalikannya. Pegawai negeri lah cetok entuk gaji. Oh, jebul tanggal 15 kudu tuku wis duitnya entek. Nggih, tapi dia pengen kurban, boleh saya berhutang? Boleh. Inilah yang menjadi dalil bolehnya ibu-ibu arisan kurban. Kalau tidak ada dalil ini, maka nggak boleh ibu-ibu arisan kurban. Karena ibu-ibu itu kan pinjam ke yang lain, ada 50 anggota. Nggih, 4 yang dapat, berarti yang 4 ini pinjam kepada 46 yang lain. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Yang ada arisan korban nggak di sini, Bu Ibu? Ada nggak? Di tempatnya Pak Rintok itu sampai sekarang masih ada. Pesertanya sekitar 40-an orang. Setahun yang dapat 4 atau 3, saya lupa. Berarti yang 4 ini pinjam kepada yang belum dapat. Gini apa nggih? Tetapi jelas akadnya, karena ini arisan maka otomatis ada yang untuk mengembalikan. Bagaimana nasibnya kalau ada yang arisan ini meninggal? Ini dibahas juga nih. Saya sudah pernah bahas itu. Gitu. Prinsipnya ini menjadi dalil bolehnya berhutang untuk berkurban, saking pentingnya taqarruban ilallah. Bagi yang paham pahalanya pasti iman-iman banget berkurban. Di samping saya Bapak Ibu, setelah saya ceramah ini dulu di daerah Seripitan, ada mbah-mbah 2 rumah dari tempat saya itu. Sekarang selalu ngingu doen atau domba untuk siap dikorbankan. Jadi dia setiap tahun korban dengan dia ngingu. Sesepuan, orang sepuh. Saking pengennya korban. Masya Allah. Jadi kalau jenengan lewat Idul Adha kok jenengan mampu nggak berkorban, ruginya pol-polan. Nomor 9, melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Nanti kita mungkin akan pelajari lebih lanjut tentang ini, gitu, tentang sunnah ketika berangkat dan lain sebagainya. Gitu. Dan ini adalah hari raya besar, gitu, Bapak Ibu. Kalau di Arab Saudi ini hari raya besar ini. Kalau kita hari raya besarnya Idul Fitri. Mudik kabeh. Kalau di aslinya ini, maksudnya aslinya itu secara asal dalil itu yang lebih besar sebenarnya Idul Adha. Makanya takbirannya pun nggak cuma sehari, gitu. Sampai akhir asar di hari tasyrik. Walaupun di sini katanya nih hari-hari berikutnya kita suara seru ya Mas. Ini musim-musim ya kemudian mau jero wae. Padahal kan boleh itu sampai akhir hari tasyrik. Sebenarnya harusnya dimulai dikenalkan, dikeluarkan maksudnya Mas suaranya gitu. Di sini bagaimana di sini? Apa mau mengikuti tok? Sesuk suara? Gimana Mas? Di sini masih dikeluarin? Di luar itu takbir, terus takbir maghrib isya itu hari pertama tasyrik itu. Nah itu maksud saya itu dibudayakan untuk sampai akhir hari tasyrik dikeluarin maksudnya gitu, supaya terasa besarnya Idul Adha. Kemudian selain hal-hal yang tersebut di atas, hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan dan keseluruhan kebaikan. Nah ini 10 hal yang kita ingat-ingat karena kita sudah menjelang. Kalau nggak diingatkan biasanya sok lali. Nanti sampai rumahnya dengan contreng tanggal siji kapan toh mulai. Seluruh aktivitas terkait dengan kebaikan di hari itu maka akan bernilai sangat dicintai oleh Allah. Maka jenengan yang biasa malam Jumat al-kafian. Yasinan boleh enggak? Yasinnya boleh saja, silahkan saja baca Al-Quran secara umum. Tapi yang sunnah ditekankan kalau malam Jumat Al-Kahfi. Kemudian sodakoh. Sodakoh juga kegiatan seperti ini Bapak Ibu, jenengan dukung. Demi Allah, ini akan punya efek buat jenengan nanti dan buat keturunan panjenengan. Saya sampaikan satu kisah bahwa kesolehan panjenengan itu akan punya pengaruh bagi putra putri panjenengan. Di zaman yang sangat sulit sekarang ini kita punya anak-anak, Pak Firman tahu betul baik guru, yakin tahu betul. Saya murid Pak Firman isu-isu ngerokok. Susahnya Pak Firman, saya tahu betapa susahnya. Maka demi Allah Bapak Ibu, perhatikan hadis ini. Ini hadis Arba'in nomor 19.
Jadi ada ketika Rasulullah membonceng Ibnu Abbas tadi yang saya ceritakan, maka Rasul menyebutkan, ya hulam ini u'alimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat pertama yang diajarkan adalah ikhfadillaha yafadka. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Menjaga Allah artinya apa? Taat kepada Allah. Itu keterangannya panjang. Apa balasannya? Allah akan jaga kita. Maksudnya Allah jaga kita bagaimana? Allah akan jaga kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Contoh urusan dunia kita adalah urusan anak. Urusan dunia banyak nih, usaha, sekolah, ngajar dan sebagainya. Salah satunya adalah anak kita ini. Zaman sekarang itu anak kita sangat mudah terpengaruh hal-hal. Ini apa nih? Tahu-tahu mulai suruh vape, tahu-tahu mulai suruh rokok, tahu-tahu mulai macam-macam. Anak saya udah 30 juz saja Amar itu masih terpengaruh. Ini kumpul 30 juz, setiap hari saya bimbing masih bisa kena vape. Bayangin loh. Ini pripun cobi. Ini kondisi yang ngeyel tetap karena teman-temannya semuanya begitu. Subhanallah. Ini kumpul 30 juz. Suaranya juga insya Allah baik. Amar itu bisa banyak lagu, Pak. Amar itu menguasai lagu lebih dari, ya pokoknya lagu-lagu utama untuk baca Al-Quran ini paham semua. Saya tinggal coding aja. Mau pakai apa ya? Bayati. Dia baca Bayati. Mau pakai apa ya? Jiarka. Bayangin. Anak dengan kemampuan seperti itu pun kita harus jaganya terus pon. Maka bentuk penjagaan hadis tadi itu. Ikhfadillaha yafadka. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga kita. Ini jangan lihat di dalam Quran surah Al-Kahfi ketika ada kisah Musa dan Khidir alaihissalam. Ya tahu ini kisahnya. Ada perjanjian ya, antara Khidir dan Musa. Oh, si takon-takon yone melu aku. Begitu kan perjanjiannya, jangan tahu nggih. Musa mau ikut Khidir bepergian, dibilang, "Ning syaratnya aja takon-takon kan begitu nggih." Kita tahu nggih sejarahnya kemudian Musa tanya nggak kuat nggih. Salah satu yang ditanya adalah ketika dua orang ini Nabi lewat ke sebuah tempat kampung lapar. Nabi lapar. Jadi dengan sekali-kali lapar ya wajar-wajar. Nabi lapar. Minta dijamu oleh suatu kampung. Nggak ada yang kasih makan, subhanallah. Gendeng. Sak kampung dijalungi panganan buatan yang sing paring makanan itu kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Di ujung kampung ada rumah mau roboh. Dadak Khidir alaihissalam benak ke rumah kuwi. Sampai bagus. Musa ora kuat lah takon lah. Lah nulungi we ora kok malah benak-benaki. Maksudnya sampean iki apa kan kira-kira begitu. Gini apa begitu? Njenengan bareng-bareng. Jaluk madang ora dikei. Jebul malah benak kelak lima nyen takon. Alah Mas nulungi sing liya sing butuh ya oke iki wong jaluk madang ora ngekeki kok. Apa jawaban Khidir? Lihat di dalam Quran surah Al-Kahfi dikatakan wa kana abuhuma sholihah. Sesungguhnya rumah ini adalah rumah anak yatim yang dulu mbahnya orang soleh. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Gara-gara mbah soleh, maka anak turunnya dijaga, hartanya dijaga. Kata Khidir, di dalam rumah ini itu ada harta untuk anak yatim ini. Kalau rumahnya nggak dibetulin rubuh, diambil oleh orang-orang. Gara-gara mbahnya soleh, dijaga urusan dunia. Ini Bapak Ibu. Okay. Makanya di awal bulan Dzulhijjah kita banyak berbuat amal soleh. Harapannya mudah-mudahan Allah jaga seluruh keperluan kita, dunia dan akhirat kita. Sekaligus saya juga minta doa Bapak Ibu. Sebenarnya saya kesini dalam kondisi nggak nyaman badannya. Saya 2 hari ini tuh nggak nyaman banget. Jadi di keluarga saya itu ada penyakit yang apa? Kayaknya semua keluarga saya kena piar-piaran Mas itu. Jadi kayak kalau jangan pernah makan salah obat, itu susah. Itu. Saya lagi merasakan itu. Jadi piar gitu. Subhanallah. Entah apa katanya itu dari lambung, tapi saya sendiri nggak ngerti. Tapi memang itu di keluarga saya rata-rata begitu. Nggak nyaman banget. Tadi saya hampir izin Mas ke Mas Firman. Alhamdulillah sekarang sudah sampai jam 8:30. Semoga Allah jaga kesehatan kita semua insya Allah. Dan mudah-mudahan kita diberkahi dalam sisa umur hidup kita insya Allah. Demikian sampai malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.